Hai semuanya, selamat datang di podcast dengan tema NPB, Ngobrol Politik Bersama bareng aku Sasi. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget buat kita semua, yaitu tentang krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang pernah bikin Indonesia terguncang hebat. Tapi tenang aja, kita ngobrol santai aja kok, biar nggak pusing. Dan aku nggak sendirian, hari ini ada dua narasumber keren banget yang siap berbagi ilmu, yaitu ada Izul dan Elsa. Selamat datang Izul dan Elsa. Terima kasih Sasi dan halo teman-teman semua, senang banget bisa ngobrol bareng di sini. Hai semuanya, senang banget bisa ngobrol dan gabung soal krisis yang satu ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mulai dari yang paling dasar. Jadi mungkin kalian penasaran gak sih kenapa sih kita harus ngobrolin krisis ekonomi dan moneter 1997 sampai 1998. Nah, krisis ini nggak cuma jadi momen sejarah yang kelam, tapi juga punya banyak pelajaran buat kita ke depannya. Jadi, ayo kita mulai dari awal. Izo, boleh nggak sih ceritain kronologi singkatnya dari krisis ini, mulai dari Thailand sampai ke Indonesia? Tentu saja Sasi, krisis ini sebenarnya dimulai di Thailand pada tahun 1997. Mata uang mereka anjlok gara-gara krisis kepercayaan di pasar. Investasi yang banyak mengalir keluar dari negara bikin negara itu kesulitan bertahan. Dampaknya langsung ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Di Indonesia rupiah jadi super lemah karena sebelumnya sekitar 2.500 per dolar. Dalam beberapa bulan saja bisa tembus 17.000 per dolar. Ini bikin harga barang-barang impor naik drastis dan perusahaan-perusahaan yang banyak utang dolar jadi bangkrut. Wah, itu sih udah nggak bisa dibilang krisis ringan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisis yuk. Kita bakal bahas 4 bagian. Pertama soal ancaman, kedua tentang tantangan, ketiga hambatan, dan yang terakhir gangguan dari luar negeri. Elsa, mulai dari ancaman deh. Menurut lo apa sih ancaman terbesar yang Indonesia hadapi waktu itu? Jadi ancaman terbesar pastinya adalah jatuhnya rupiah. Waktu itu kan Indonesia sangat tergantung pada barang-barang impor. Baik itu bahan pokok, energi dan sebagainya. Dengan nilai tukar rupiah yang ambruk, harga barang-barang impor langsung naik drastis. Bayangin aja, kebutuhan sehari-hari yang harganya terjangkau jadi melambung. Selain itu, banyak perusahaan yang punya utang dalam dolar. Jadi mereka langsung bangkrut. PHK massal terjadi di mana-mana. Dan akhirnya ada ancaman besar di sektor sosial, yaitu meningkatnya ketidakpuasan masyarakat dan kerusakan yang mulai terjadi. Gila ya, ancaman gak cuma di ekonomi aja, tapi juga di sosial dan politik. Sekarang lanjut aja nih, mulai di Ijul. Tantangan apa aja sih yang dihadapi Indonesia waktu itu? Tantangannya tentu saja luar biasa. Yang pertama, kepercayaan investor turun drastis. Banyak investor asing yang langsung narik uang mereka keluar dari Indonesia karena mereka nggak percaya lagi dengan kestabilan ekonomi kita. Yang kedua, cadangan devisa Indonesia juga habis, nggak cukup buat tanaman rupiah supaya tetap stabil. Pemerintah pun waktu itu bingung harus ngapain. Dan nggak hanya itu, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang saat itu belum terlalu melambat merespon. Ditambah lagi ketidakpastian politik waktu itu juga bikin banyak orang panik dan ragu untuk bertahan. Oh, jadi tantangan udah kayak ombak besar gitu ya, si penghantam ya. Oke, lanjut ke bagian hambatan nih. Elsa, menurut lo apa aja sih hambatan terbesar dalam mencegah atau menangani krisis ini? Banyak banget hambatannya Sasi. Salah satunya yang paling besar itu adalah kurangnya koordinasi antara lambang pemerintah. Misalnya, kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia nggak selaras sama kebijakan fiskal pemerintah. Terus sistem perbankan kita waktu itu juga lemah banget. Banyak bank yang bangkrut. Dan yang masih ada pun nggak mampu memberikan likuiditasi yang dibutuhkan oleh pasar. Selain itu ada juga korupsi dan praktik KKN yang makin memberudak situasi. Banyak sekali kebijakan yang akhirnya lebih menguntungkan
segelintir orang ketimbang membantu masyarakat secara keseluruhan. Wah, jadi beneran ada banyak masalah internal juga ya. Nah, terakhir nih, izinkan aku hanya tanya tentang gangguan dari luar negeri. Ijul, ada nggak sih faktor dari luar yang memperburuk krisis ini? Tentu saja ada Sasi. Seperti yang tadi aku bilang, krisis ini sebenarnya dimulai dari luar negeri, yaitu di Thailand. Investor asing yang awalnya percaya pada pasar Asia tiba-tiba kehilangan kepercayaan dan menarik dana mereka. Terus ada juga tekanan dari IMF yang datang dengan bantuan keuangan, tapi dengan syarat-syarat yang sangat berat. Mereka minta Indonesia untuk melakukan reformasi ekonomi, mengurangi subsidi, dan membuka pasar. Kebijakan ini sebenarnya bisa efektif dalam jangka panjang, tapi di awal justru malah menambah beban masyarakat yang sangat kesulitan. Wah, jadi bisa dibilang krisis ini benar-benar kayak badai ya, yang datang dari luar, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi internal yang kita belum siap. Terakhir, aku minta pesan singkat deh dari kalian berdua. Ijul, apa pesan lo buat teman-teman yang dengerin ini? Krisis ekonomi itu nggak bisa diprediksi, tapi kita bisa belajar dari krisis yang sudah terjadi. Yang penting kita harus siap punya cadangan dan nggak terlalu bergantung pada suatu sektor saja. Dan dari aku, kritis itu juga ngajarin kita pentingnya keseimbangan dalam kebijakan ekonomi. Peran kita sebagai masyarakat juga penting, yaitu selalu belajar, paham soal keuangan, dan jangan sampai kita kejebak dalam utang yang gak bisa kita bayar. Keren banget nih kalian berdua. Terima kasih banyak ya Izul dan Elsa untuk berbagi ilmu di podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa tetap cerdas finansial ya. Sampai ketemu lagi di episode suara dengan tema NPB, Ngobrol Politik Bersama. Jaga kesehatan dan selalu siap menghadapi segala perubahan ya. Terima kasih. Bye-bye.